apapun caranya untuk menghajar, menghalang, menghambat, mencegah supaya Islam tidak berjaya, pasti itu gagal. Kenapa? Karena manusia itu punya fitrah. Nah ini dia, punya fitrah. Ini ada namanya fitrah? Tidak ada. Ini namanya fitrah. Bukan. Jadi fitrah itulah yang sesuai dengan Islam. Wa wajah di Hanifah Fitrahullah allati fatarana syariah. Jadi Allah sudah menghadapkan wajah kita ke dalam din Islam karena itu adalah identik dengan fitrah manusia. Yang namanya orang rusak di muka bumi ini tidak ada yang melebihi orang-orang Mekah dan sekitarnya. Maka apa sebab Nabi diutus di sana? Bukan karena ada Ka'bahnya, karena kerusakan manusia sudah tidak bisa diperbaiki dengan manusia biasa. Saking rusaknya, kerusakan apa saja komplit di sana. Kalau minum khamr di sana nggak kayak orang Indonesia, udah sembunyi-sembunyi pakai kampil lagi, dikit. Tapi kalau orang-orang Mekah dan sekitarnya, Jazirah Arab, itu pakai bak komernya. Samping-samping rumahnya dibuat bak komer. Komer itu nanti kalau haus, bukan pakai gelas, masukkan ke bawahnya. Bukan minum pakai gini, pakai gelas, enggak, langsung dicelupkan mukanya. Itu saking rusaknya, itu baru minumnya, apalagi perbuatannya. Nggak peduli mak sendiri dinikahinya, bukan pakai nikah, dikawininya. Kalau nikah yang bakar, nggak ada aturan kawininya. Anak sendiri dibunuh, dikawininya, rusak. Pokoknya betul-betul jahiliyah kata, rusak betul. Jadi kerusakan yang sangat dasar itu diperbaiki bisa, dirubah bisa. Dengan apa? Dinul Islam. Subhan. Cuma yang merubah inilah, nah ini yang merubah ini manusia yang berkualitas dan berkuantitas. Apa? Berkualitas dan berkuantitas. Apa yang dimilikinya bisa berubah itu? Sederhana aja. Kata Imam Syed, sufi ruhiyatan asari harokat. Dia punya roh yang sufi. Malamnya sholat, zikir, tilawah, takarrub tilawah. Sufi. Imam serius, imam sholat malam, Bismillahirrahmanirrahim. Betul betul. Sama aja. Apa kita? Makanya Islam gak jaya-jaya bikin bulan-bulanan di negeri ini. Karena yang punya sufi ruhiyatan, ruhiyahnya itu sufi, bersih, sufiatnya bersih, jernih, diasah terus. Roh itu tidak nampak. Fungsinya apa? Fungsinya untuk yang mahal tidak nampak. Betul nggak? Punya roh nggak? Punya nggak? Kalau nggak, saya cubit dulu. Cubit susunya. Kalau dicubit sini meke, berarti nyaru. Atau ada pada cubit-cubitan dulu untuk ngetes awalnya ada rohnya atau tidak. Roh itu nggak nampak, tapi ada.
Memang ada ciptaan sifat Allah karena menunjukkan maha kuasanya Allah. Makhluknya saja nggak nampak, apalagi untuk mencari Allah. Maka diharapkan oleh para ulama mencari zat Allah yang baru. Karena menemukan roh saja nggak bisa. Ada yang nampak, tapi nggak bisa dilihat dengan mata, hanya bisa dirasa dengan kulit. Angin itu kalau ditampakkan oleh Allah, ya Allah nggak bisa berjalan kita. Nah jalan kemana? Kemana nabrak angin, harus nabrak angin. Sengaja Allah ada jelas angin itu ada. Bagaimana cara melihatnya? Dengan kulit, bukan dengan mata, dengan kulit. Bisa dilihat angin itu dengan kulit. Coba tiup. Nampak tak? Nampak, kata kulit nampak itu. Jadi kalau kita punya roh ini harus disupport terus untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan Sang Khalik, sang membuat roh itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah support terus. Maunya Allah itu sholat itu tidak hanya 5 waktu. Berapa waktu? 50. Hilang tinggal 5. Karena supaya enak dengan Allah interaksi. Kenapa? Manusia itu punya fitrah, dan fitrahnya inilah berfungsi untuk dengan Sang Khalik. Itu baru manusia. Di samping manusia ada 2 makhluk nih. Sebelah kanannya binatang, sebelah kirinya itu setan. Tengah-tengah manusia. Kalau sudah meleset jiwa manusianya, pasti jatuh di antara duanya. Kalau enggak binatang pasti. Kalau enggak binatang pasti. Coba jawab. Kalau enggak binatang pasti. Banyak di sini. Itu. Islam diberikan oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia, tidak membebankan, tidak menyulitkan, tidak menyakitkan. Enak. Coba anak-anak kecil ya. Saya masih ingat anak saya. Baru usia 5 tahun. Baru 5 tahun. Badannya kurus. Anak saya kecil itu kurus TTL, tulang-tulang toleng. Kami nggak makan, ditanya apa ini? Kata dia, puasa nak. Kau masih belum waktunya, masih baru kecil. Aku ikut apa? Ikut puasa, bukan puasa. Lalu dia mau puasa. Yang herannya disuruh makan siang nggak mau ikut. Kenapa? Karena ada fitrah. Anak-anak kecil dia sholat suka. Ngerti pun nggak? Kalau yang ketawa pengalaman. Betul enggak? Tapi mau sholat. Betul? Jangan dimarah. Karena anak kecil. Kalau yang gini-gini sholatnya, berarti kurang 1 tahun. Kadang-kadang orang nggak sadar itu anak kecil itu benar, biar bergurau benar apanya? Fitrahnya. Ke masjid sholat, dimarah jerak. Males aku, ada paklung. Yang ketawa paklung semua. Memang kita sholat terasa terganggu, tapi kita harus sadar itu fitrahnya yang kita banggakan. Islam seperti itu, bayangkan kecil-kecil nggak ngerti apa-apa, mau fitrah, baca Quran artinya pun tak tahu. Coba yang baca Imam tadi. Qad khalat min qablikum sunnatun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukatsibin. Perhatikan. Tidak tahu.
Qad khalat min qablikum sunnatun fasiru fil ardi, telah terjadi qad khalat min qablikum sebelum kamu, ya, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, bencana-bencana fil ardi, di muka bumi. Fandur, perhatikan apa yang terjadi akibat orang yang durhaka, yang zalim, yang khianat, yang memusuhi Islam. Apa yang terjadi? Hancur semua. Tapi nggak tahu, tenang aja makmum, asik. Ada fitrah, biar membaca memang tak ngerti, enak dengarkan Quran, enak. Berpuluh-puluh tahun dengarkan Fatihah. Saya sudah 55 tahun usia. Sudah berapa puluh tahun, anggaplah saya free-nya 15 tahun. Berarti 40 tahun saya dengarkan Fatihah, nggak jenuh. Ada fitrah dengan Quran pas. Coba berpuluh-puluh tahun hanya dengarkan lagu Ayu Ting Ting. Itu nggak jelas, kemana-mana terus. Tapi gara-gara Ayu Ting Ting saya terinspirasi, bikin lagu sendiri. Karena ternyata di kampung saya dipakai ibu-ibu untuk ngayunkan anak. Nanti anak jangan di rumah, kemana-mana terus bercari. Akhirnya tadi saya ajak tadi masuk tarik seperti tempat saya di sini. Tidur sayang tidur, mudah tidur di pipinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ditauhidkan sambil nangis. Cuma bosan kalau kita dengerin itu doang, bosan. Al-Fatihah kenapa nggak bosan? Fitrah Al-Quran itu fitrah. Lagu-lagu apapun nggak ada yang fitrah, nggak ada. Kalau dibacakan jangankan sampai 10 tahun, 10 kali belenger. Betul benar. Jadi ini fitrah ruhiyah kita diciptakan oleh Allah untuk yang maha baik. Kita punya ruh, pelihara ruh itu dengan kitabnya, dengan sunnah nabinya. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Kalau logika bersih akidahnya, maka semua ulama sama. Setiap mengajarkan akidah selalu akidah salimah, akidah yang bersih. Itu akidah yang bersih. Kemudian kita diberi oleh Allah jasad. Jasad ini sufi ruhiyatan askari harokatan, untuk berharakah, untuk bergerak, beraktivitas. Qad ahlaka min qablikum, kata Nabi, telah hancur orang sebelum kamu fi fudulil kalam, pertama banyak ngomong, bi kasrati ta'am, banyak insyaallah. Bikas dunia banyak hidup. Diberi waktu malam, peringatannya bukan nanti, mulai dari nyamuk sudah ingatkan. Ingat nyamuk menggigit kita mulai awal tidur digigit, tengah-tengah tidur enggak, kira-kira udah jam 2 mulai gigit lagi nyamuk. Ingat, antum terasa gatal digigit nyamuk itu waktu sekitar jam 2. Awal tidur nggak terasa gigit nyamuk karena saking kuatnya tidur, nggak terasa. Tapi kalau sudah jam 2 terasa.
hanya ngambil minyak kayu putih. Tidur lagi. Ambil dari masuk, gosok. Padahal nyamuk itu mengajak bangun. Karena pakai gigi kita nggak terasa, pakai telinga. Jam 3 ayam. Biarpun rumah kita di kota, ada kedengaran ayam. Ada nggak kedengaran? Ada nggak? Heran juga saya. Saya jangankan di Jakarta rumah yang padat, ada pelihara ayam. Berarti Allah pingin orang-orang beriman itu bangun. Ayam nggak berfungsi, ada pakai alarm. Bukan bangun, matikan HP. Bukan ketawa pengalaman. Termasuk saya. Masya Allah. Karena kita ikut kelompok kiri tadi. Siapa? Syaitan. Manusianya hilang. Jadi al-insanu bainal hayawani was syaitan. Manusia itu diapit oleh sifat binatang dan perilaku setan. Maka genjotan iman, tekanan kitab Quran wahyu itu memanusiakan manusia. Jadi boleh kata MH Canon nggak apa-apa. Harus curiga pada diri kita. Kalau kita sholat susah, ibadah susah, curiga. Jangan-jangan kalau enggak kita ini menjadi binatang, saya tambahkan setan. Kalau dia nyinggung binatang saja, kalau saya tambahkan, kalau kita enggak jadi mirip binatang, mirip setan, menentang. Padahal secara fitrah tidak ada aturan yang membebankan dalam Islam, bahkan mengasihkan. Kalau Allah memerintah, Rasul mengajari, mencontohkan, itu semuanya fitrah. Pasti enak, nikmat, indah, dan tidak ada kepentingan apa-apa Allah dengan perintah itu. Kalau saya memerintahkan anak-anak, tolong belikan Indomie. Yang perlu Indomie siapa? Saya. Kerjakan sholat, yang perlu sholat siapa? Allah nggak memerlukan sholat itu. Yang memerlukan sholat fitrah manusia. Paham? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyaka satrafuka maqaman mahmuda. Hendaklah kamu menambah waktu sholatmu tidak hanya fardu, tapi tambahlah nafilah. Jadi kalau inginnya Allah itu 7 waktu untuk umat Muhammad. 5 waktu wajib, 5 waktu sunnah. Jadi qiyamul lail dan sholat duha. Jadi 7 waktu. Kenapa harus wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, ibadah tambahan? Apa sih tambahan itu? Di PNS ada enggak? Ada tunjangan enggak? Berapa tunjangannya jujur dosen? Enggak jujur. Bayangkan kenapa disuruh sholat malam oleh Allah, nafilah, tunjangan. Coba kalau gajinya pokok aja, nggak cukup. Antum hanya kerjakan pokok saja ibadah ngadep Allah, nggak cukup. Ditimbang, boleh lagi, akhirnya berlebih ke neraka. Perlu ada nafilatan lak, perlu ada tunjangan. Makin tinggi derajat kita, makin besar. Itu masih korupsi. Betul. Saya mantan dewan dengan Polisian. Tahu tunjangannya sudah besar di dewan, di bupati, SKPD besar, tapi masih korupsi. Karena pengen nambah. Ini ada
dari Allah yang luar biasa. Nafilatalah, tunjangan yang luar biasa. Di dunia nggak dapat tunjangan nggak apa-apa, yang penting di sisi Allah dapat tunjangan. Nanti kita rasakan di akhirat. Di dunia benar. Yang mulai nafilatalah. Asa ayat asaka rabbuka maqam. Maqam itu kedudukan. Orang berebut-rebut ingin menjadikan dapatkan kedudukan. Bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, berebut-rebut. Nggak peduli, tidak hanya miliar sampai triliun digelontorkan untuk mendapat kedudukan, untuk dapat makom. Ada yang makom lebih tinggi dari bupati, gubernur, presiden sekalipun. Dia mulai apa? Dia mulai makom. Orang cari kedudukan. Tapi seriusnya dia mulai. Serius Ustaz. Siapa? Imamnya. Namanya belum. Maka Rasulullah sampai bengkak-bengkak kakinya. Maka di akhirat gak ada yang menandingi kedudukannya, pahalanya, tunjangannya, tidak ada yang menandingi kecuali Rasulullah. Karena sampai bengkak-bengkak. Siapa yang pernah sholat sampai bengkak kaki? Ada, tapi memang sudah asam urat. Tapi lagi. Nah, saya ini kalau udah tahu siapa kapan dia berhenti. Kalau nggak dikasih tahu berhenti minimal 1 jam minimal. Tapi wani biro. Kita lanjutkan. Bayangkan orang cari makom kayak gitu, sulitnya, berebutnya. Kursi dewan cuma 10, yang calon 10 partai berarti 100 yang diinjak. Betul nggak? Betul nggak? Satu dapil itu yang jadi berapa? 10, tapi yang calon bahkan lebih 100. Tapi di sisi Allah nggak perlu pakai biaya, nggak perlu pakai administrasi, nggak perlu cara-cara macam-macam. Bangun malam, ada nyamuk, ada ayam, ada apa? Masih nggak bangun diberaki cecak. Apa nih? Masih nggak bangun, keterlaluan. Masa Allah. Cecak pun berperan. Masih nggak bangun, ada rasa kencing. Ini alarm dari Allah. Sebelum ada alarm HP, nggak ada alarm dari Allah. Langsung bekas kencing. Jangan karena sholat malam, wudunya nggak ada. Langsung balik lagi gabi gebang. Sejujurnya aja dan yang pertama. Kita lanjutkan. Maka kedudukan itu carilah di sisi Allah. Di dunia memang penting, tapi lebih penting kedudukan di sisi Allah. Sholat malam. Lihat pejuang-pejuang Islam. Kenapa Islam jaya? Karena sahabat tidak ada yang meninggalkan sholat malam. Nabi nggak pernah meninggalkan. Nabi saja mewajibkan pada dirinya, mensunahkan. Tapi sunnah maka ada afdhalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail. Afdhalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail. Sebaik-baik ibadah sholat setelah yang fardu adalah sholat malam. Maka ada kedudukan mahmudah wa terpuji, tersanjung. Yang nyanjung bukan makhluk, yang nyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pujian manusia sebentar, pujian manusia semu, pujian manusia palsu, pujian manusia pura-pura, pujian Allah asli dan abadi. Asli dan abadi. Manusia sebentar. Umpamanya kita punya motor bagus, mahal, ISPA tahun 70-an, karena dia dimodifikasi. Bagus ISPA, bagusnya sebentar, bagus, nggak bakalan bagus.
bagus, rumahmu cantik, rumahmu cantik. Nggak ada. Sebentar, pujiannya sebentar, bagus, cantik, selesai habis. Nggak akan mulai ketemu lagi, rumahmu bagus, ketemu lagi, rumahmu bagus, kau gila. Tapi pujian Allah tetap yang mulai ruhiyah. Kalau sudah ruhiyah bagus, jangan lupa harokah. Inilah kelemahan orang sufi, hanya menjaga ruhiyah, nggak pernah harokah. Inilah kelemahan orang kafir, beraktivitas tak punya ruhiyah. Inilah orang mukmin, punya ruhiyah dan punya aktivitas. Manusia umur, manusia umur. Ini enggak, belum selesai qiyamul lail sudah mikir nanti jam 8 tidur ya. Pasal itu ngantuknya. Bangun saja. Gila itu imamnya deh. Masya Allah, belum selesai qiyamul lail udah mikir dalam sholat. Berarti nanti anak saya nggak ganggu deh, biasanya mengganggu anak saya tidur di lantai atas. Ada di atasnya nggak ada, di atasnya nggak ada. Alhamdulillah Muhammad. Jadi Allah pinginnya kita berharap. Lihat, antum pernah baca sirah? Sahabat berapa persen yang meninggal di Mekah dan Madinah? Ada yang tahu? Berapa persen dari seluruh sahabat Nabi yang meninggal di Mekah dan Madinah? Hanya 30%. 70%-nya sahabat itu nggak ada yang meninggal di Mekah Madinah. Subhanallah. Itu pun karena diberi amanah. Kalau nggak diberi amanah, melesik kemana-mana ke seluruh dunia. Baca tulisan Hamka. Zaman Utsman bin Affan sudah sampai di Aceh, sampai di Nabi, sahabat Nabi, sampai di Gresik, Jawa Timur, sahabat Nabi. Subhanallah. Nggak ada HP zaman itu, nggak ada pesawat zaman itu. Jadi zaman Utsman bin Affan lah baru ada laut. Waktu WhatsApp Umar ada yang mengusulkan, saya lupa jangan mengusulkan, nggak diterima karena zaman Rasulullah tidak ada. Begitu zaman Utsman melihat perkembangan dakwah, perluasan wilayah begitu luas, maka disetujui oleh Utsman. Berapa armada dibikin masa Khalifah Utsman bin Affan? Apa ya? Waduh, nggak paham sirah. Padahal Quran itu 30%-nya cerita. Cerita-cerita ini perlu kita dalami. Mampu membuat selama 13 tahun jadi khalifah itu 7.000 armada. Mana ada negara yang punya 7.000 kapal laut? Seluruh dunia cari. Amerika yang dikdaya itu hanya nggak sampai 1.000 armada laut. Tapi Utsman bin Affan bikin berapa? 70.000. Untuk apa? Menggenangi dunia. Islam supaya menggenangi dunia. Hanya rahmatan lil alamin, tapi mengharokannya, geraknya rahmatan lil alamin itu membuat armada 70.000. Kita tiap hari Islam rahmatan lil alamin, ternyata supaya tidak ganggu orang kafir. Salah penafsiran. Kita nggak pernah mengganggu orang kafir. Justru kita diganggu orang kafir, betul nggak? Betul nggak? Kata Yusril, Indonesia sekarang umat Islamnya ada ancaman komunis, ancaman Syiah, ancaman sekuleris, dan ancaman munafikin. Ancaman diganggu, ulama dikriminalisasi, Islam disudutkan.